Shalom Poikers, apa kabar semuanya? Aku harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Puji Tuhan, kita bisa mengadakan Poik lagi setelah liburan Natal dan setelah liburan Tahun Baru juga. Gimana teman-teman liburannya? Menyenangkan ya pastinya. Ya walaupun Natal dan liburan kali ini sangat berbeda karena masih dalam keadaan pandemi dan juga mungkin kita mengadakan Poik ini lagi berlanjut juga dalam keadaan online, tapi aku percaya itu tidak mematahkan semangat kita untuk tetap percaya dan semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke teman-teman, untuk mengawali ibadah Poik, aku mau mengajak teman-teman berdoa lebih dahulu meminta bimbingan Tuhan. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena Tuhan telah mengumpulkan kami semua di sini untuk menyempatkan waktu, menyempatkan ruang, dan menyempatkan tenaga kami semua untuk beribadah kepadamu ya Bapa, mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Bapa, ibadah ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau berkati kami yang melayani, Kau berkati juga teman-teman yang menyaksikan siaran ibadah Poik ini. Biarlah apapun yang terjadi di dalam ibadah kali ini, Tuhan memberkati dan semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, setiap kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Bapa, Engkau
sekarang kayaknya aku butuh energi yang lebih semangat lagi nih dari teman-teman untuk menaikkan pujian Hatiku Percaya. Karena aku percaya sekali Tuhan selalu ada untuk kita apapun keadaannya. Hatiku percaya. Hanya padamu
Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mari teman-teman kita lebih bersatu pikir, bersatu suara, dan bersatu hati untuk menyambut firman Tuhan, dan biarlah kita mau mendengar-dengar akan firman-Nya dan mau berakar di dalam firman-Nya. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Ya Tuhan, kami percaya Kau memegang hidup kami, apapun setiap musim dalam hidup kami. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup, namun firman-Mu, Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidup.
Yesus, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Bapa buat setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Kalau pada hari ini Tuhan Yesus kami boleh sama-sama kembali melaksanakan persekutuan doa Bapa, walaupun masih secara online, tapi kami percaya Bapa kasih penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dan tidak pernah berkurang Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami ingin duduk diam, duduk manis mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami melalui hamba Bapa. Tuhan Yesus berkati agar setiap kata, setiap kalimat yang boleh keluar dari mulut hamba itu semua berasal daripada Tuhan dan dapat memberkati setiap orang yang mendengarnya. Biar kiranya Bapa firman-Mu, sabda-Mu Tuhan Yesus dapat mereka tanamkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dapat menjadi berkat, dapat menjadi buah, dapat bertumbuh, dapat berakar Tuhan Yesus, dan dapat mereka laksanakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan Yesus hamba yang semakin kecil dan Tuhan yang semakin besar di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati ibadah ini Tuhan Yesus, agar semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mau katakan amin. Shalom semuanya, apa kabarnya hari ini? Aku harap teman-teman dalam kondisi dan situasi yang baik-baik aja, yang sehat-sehat aja ya. Aku juga mau memperkenalkan diri aku dulu sebelum aku mau sharing firman. Perkenalkan, nama aku Daniela Ekresia Wilhelmina. Aku dari Fakultas Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Aku senang banget hari ini aku bisa diberikan kesempatan boleh sharing firman Tuhan. Aku yakin dan percaya itu semua bukan karena kuat dan gagah aku sebagai manusia, tapi itu semua karena penyertaan Tuhan, karena kasihnya Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Oke. Oh ya, aku juga mau ngucapin Merry Christmas and Happy New Year buat kalian semua. Kiranya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan boleh selalu hadir di dalam hidup kita semua. Hari ini aku mau ngebahas tentang Our Savior is Born. Nah, jadi artinya adalah Sang Penyelamat telah lahir, Juru Selamat telah lahir, atau bisa juga teman-teman artiin keselamatan, tentang keselamatan, itu bisa juga. Kita buka ayatnya langsung aja di Lukas 2 ayat 9 sampai 11. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Oke. Sebelum kita membahas tentang Sang Penyelamat ini sendiri, aku mau sedikit flashback di tahun 2020 ini ya. Tahun 2020. Wow, cepat banget ya sebenarnya, waktu berlalu cepat banget. Kayak banyak orang yang bilang tahun 2020 itu cuman Januari, Februari, sama Desember. Karena dari Maret ke November tuh bener-bener gak berasa itu. Karena ya bener-bener luar biasa banget deh pokoknya. Tahun 2020, tahun yang kita sepakat kalau tahun yang cukup berat, tahun yang penuh dengan banyak rintangan, tahun yang penuh dengan hal yang gak diduga, tapi juga tahun yang penuh dengan keajaiban. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena ajaib banget Tuhan kita bisa kasih kita kekuatan sampai saat ini untuk bisa ngelewatin setiap fase yang jujur gak mudah di tahun 2020 ini, tapi Tuhan berikan kita kekuatan. Dan soalnya aku bilang tahunnya adalah tahun yang ajaib, karena kita punya Tuhan yang ajaib yang bisa kasih kita kekuatan. Oke. Karena di tahun 2020 ini banyak banget hal yang kita laluin yang mungkin ngebuat beberapa dari kita ngerasa kayak, kok gini ya Tuhan, kok gitu ya Tuhan, kok tiba-tiba
harus ada pandemi kayak gini? Kok tiba-tiba semua orang harus stay at home, semua orang harus work from home, semua harus dilakuin di rumah, semua harus kemana-mana pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer dan lain-lain. Kok kayak gini ya? Biasanya kita cuma lihat hal-hal kayak gini cuma di film-film aja kan. Kayak banyak tuh film-film yang menceritakan tentang kayak wabah virus yang nanti akhirnya harus maksa semua orang untuk berdiam diri di rumah dan lain-lain. Tapi tiba-tiba itu semua terjadi dan pasti semua orang shock, semua orang kena dampaknya. Mulai dari mungkin kuliah kita yang tadinya offline harus jadi online, banyak banget kekurangannya, misalnya jadi nggak efektif cara belajarnya dan lain-lain. Ada juga mungkin dari keuangan dan lain-lain. Pokoknya semua pasti terkena dampak dari pandemi ini. Tapi teman-teman, yang kita mau tekankan bahwa penyelamat kita, Yesus, lahir untuk menyelamatkan kita dari setiap fase di dalam hidup kita. Kita berbicara tentang penyelamat. Penyelamat itu punya sinonim, yaitu penolong. Kenapa sih kita butuh penyelamat hidup kita? Kenapa sih kita butuh penolong di dalam hidup kita? Alasannya adalah karena kita manusia berdosa, teman-teman. Kita manusia berdosa yang masih suka bermain-main dengan dunia, masih suka melanggar apa yang jadi perintah Tuhan, apa yang jadi kehendaknya Tuhan, masih suka masih suka sering lari dari Tuhan. Dan ketika kita butuh penyelamat, ketika kita sadar kita berdosa, ketika kita sadar bahwa kita butuh penolong untuk setiap hidup kita, maka hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah percaya, teman-teman. Kenapa sih harus percaya? Kenapa harus percaya? Karena kita ini disebut orang percaya karena kita hidup, bukan karena kita melihat, tapi karena kita percaya. Seperti ayatnya di 2 Korintus 5 ayat 7, di situ tertulis bahwa, kita buka ya, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu itu memang benar dan nyata. Nah, ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita menaruh harapan kita ke Sang Penyelamat kita, itu Tuhan Yesus, berarti kita harus mengakui, berarti kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu memang benar satu-satunya penyelamat kita. Sama kayak di hubungan, teman-teman. Ketika kita berhubungan, atau misalnya teman-teman ada yang punya pacar nih, itu kan pasti membutuhkan rasa kepercayaan, butuh trust, ya kan. Hubungan gak akan berjalan dengan baik kalau tidak didasari dengan kepercayaan. Betul? Sama dengan kita sama Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan gak akan berjalan dengan baik kalau kita gak percaya sama Dia. Kalau kita gak percaya bahwa rencana Tuhan indah, kalau kita gak percaya bahwa Tuhan punya hal yang jauh lebih indah dibandingkan apa yang jadi rencana kita. Aku pernah baca kayak quotes gitu ya di TikTok kalau nggak salah. Bunyinya kayak gini nih, aku sampai catat. Terkadang Tuhan menghancurkan rencana kita sebelum rencana kita menghancurkan kita. Dan itu luar biasa banget. Artinya sebegitu sayangnya Tuhan Yesus sama kita, teman-teman. Sebegitu Dia memelihara kita banget. Sebegitu Tuhan tuh bener-bener Tuhan tuh bener-bener secinta itu sama kita. Sampai-sampai Tuhan gak mau kita dihancurkan sama rencana kita sendiri. Dan itu luar biasa. That's why teman-teman harus percaya sama Dia. Kenapa?
entah apapun yang teman-teman lagi hadapin saat ini. Mungkin teman-teman khawatir, mungkin teman-teman takut, mungkin teman-teman gelisah karena di tahun 2020 ini mungkin banyak banget hal yang bikin teman-teman tuh kayak, aduh Tuhan gue capek deh, aduh Tuhan kok gini ya, aduh Tuhan gue nggak kuat deh, kenapa sih semuanya terasa berat. Teman-teman, untuk ngerasain itu it's okay. Kita manusia, kita punya perasaan. Untuk ngerasa kita capek, untuk ngerasa kita takut, untuk ngerasa kita cemas, itu nggak apa-apa. Tapi kita harus tahu, ketika kita ngerasain itu semua, kita harus lari ke siapa. Ketika kita ngerasain kecemasan, ketika kita ngerasain takut, ketika kita ngerasain ada hal yang nggak beres sama hidup kita, sama diri kita tahu kita harus lari ke siapa, yaitu satu-satunya penyelamat kita, satu-satunya pribadi yang kita percaya bahwa hanya Dia yang bisa bawa kita keluar dari rasa itu, yaitu Tuhan Yesus. Mungkin ada dari beberapa dari kita yang masih kayak, enggak gue punya masalah, gue takut, gue cemas, gue bisa tuh lari ke temen gue happy, nanti juga lupa. Gue bisa tuh mabok-mabokan, atau bahkan ada yang lebih parah, misalnya gue bisa tuh ngedrugs. Habis itu udah tenang, udah happy, udah enjoy. Percayalah teman-teman, apa yang dunia tawarkan itu bersifat sementara. Ketika kita memutuskan untuk mengambil kenikmatan dunia, percayalah gak akan lama. Percayalah itu cuma sebentar. Gak bersifatnya itu ibarat tato, temporary. Gak seperti kita percaya sama Tuhan. Gak seperti ketika kita menanggalkan kegelisahan kita sama Tuhan. Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, dan kita mengandalkan Tuhan yang akan kasih damai sejahtera di hati teman-teman secara permanen. Jadi itu pentingnya kita percaya sama Tuhan. Ketika kita udah percaya kalau Dia yang pegang hidup kita, Dia yang kasih kita keselamatan, Dia yang kasih kita jalan keluar dari setiap keresahan kita, kekhawatiran kita, dari setiap kecemasan kita, itu udah enak banget teman-teman. Ya cuma kita harus percaya sama Tuhan. Kita harus kasih 100% kepercayaan kita sama Tuhan. Kalau manusia bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan kita nggak pernah mengecewakan. Dia tidak akan pernah mengecewakan kamu. Dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dan setiap apa yang Dia janjikan, Dia akan genapi. Itu fungsinya kita harus percaya sama Dia. Itu fungsinya kenapa kita sebagai orang Kristen disebut sebagai orang percaya. Karena hidup kita bukan melihat, tapi karena percaya bahwa Dia penyelamat kita. Dia yang bisa bawa kita keluar dari setiap permasalahan kita. Oke, yang kedua yaitu adalah berdoa. Kalau tadi yang pertama cara agar kita bisa dekat dengan Sang Penyelamat kita yaitu pertama dengan percaya. Gak berarti sampai di situ, kita juga harus memiliki komunikasi yang baik, yaitu berbicara tentang berdoa. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Itu berarti ketika kita udah percaya sama Tuhan, kita juga harus punya komunikasi yang baik sama Tuhan. Makanya tadi aku bilang, kalau teman-teman khawatir, kalau teman-teman cemas, kalau teman-teman takut, orang pribadi yang pertama yang harus teman-teman jumpain, yang teman-teman harus curhatin itu Tuhan. Karena cuma Dia yang bisa kasih jalan keluar teman-teman. Terkadang ya Tuhan tuh pakai kondisi kita, Tuhan pakai kecemasan kita, Tuhan pakai kekhawatiran kita, Tuhan pakai ketakutan kita. Karena Tuhan tuh sebenarnya kangen sama kita teman-teman. Karena Tuhan sebenarnya pengen kita punya komunikasi yang baik sama Dia. Karena terkadang kita lupa kalau kita udah dikasih sesuatu yang enak nih sama Tuhan, udah dikasih sukacita, kebahagiaan sama Tuhan, kita lupa untuk punya komunikasi sama Tuhan. Nanti kalau kita udah dikasih kekhawatiran aja, kalau kita udah dikasih masalah aja, baru kita datang sama Tuhan nangis minta ampun. Tapi kalau misalnya udah selesai semuanya, udah tinggalin lagi Tuhan ya. Tapi itu baiknya Tuhan. Kita
kita sering banget kayak gitu aja, Tuhan sayang banget sama kita. Makanya aku mau ngajak teman-teman untuk yuk kita bangun komunikasi kita yang baik sama Tuhan. Kalau teman-teman yang punya pacarnya ngilang, gak ada kabar, gak ada komunikasi, teman-teman aja marah, ya kan, teman-teman aja bisa nuntut, masa kita nggak bisa sih kayak gitu ke Tuhan? Masa sih kita nggak bisa, kalau kita bisa ngabarin nih, kita bisa ngabarin pacar kita, aku mau makan ya sayang, aku mau pergi dulu ya sayang. Masa sih kita nggak bisa kabarin Tuhan? Masa sih kita tiap pagi kita nggak bisa bersyukur sama Tuhan? Yuk coba renungin. Kalau misalnya kita bisa ngelakuin itu ke orang yang kita sayang, masa sih kita nggak bisa ngelakuin itu ke Tuhan yang kasih hidupnya buat kita? Kalau kita bisa ngelakuin, kita bisa ngabarin pacar kita, kalau bisa 24 jam kita kabarin, masa kita nggak bisa ambil waktu untuk berdoa sama Tuhan, untuk kasih komunikasi kita sama Tuhan? Teman-teman, Tuhan rindu teman-teman untuk datang sama Dia. Tuhan rindu teman-teman untuk curhat sama Dia, sharing sama Dia. Tuhan sayang sama teman-teman. Tuhan mau mendengar setiap keluh kesah teman-teman. Jadi setelah kita percaya sama Tuhan, setelah kita tahu bahwa cuman Dia yang bisa kasih keselamatan sama kita, cuman Dia yang bisa kasih jalan keluar sama kita percaya sama Dia, hal yang kita harus lakukan kedua adalah berdoa, menjalin komunikasi yang baik sama Tuhan. Kalau kita sudah bisa menjalin komunikasi yang baik sama Tuhan, lalu selanjutnya apa nih yang harus kita lakukan? Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan kehendak Tuhan. Tertulis di dalam ayat Efesus 5 ayat yang ke-17, yaitu sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita udah percaya sama Tuhan nih, ketika kita udah berdoa sama Tuhan, tapi kita nggak ngelakuin apa yang jadi kehendak Tuhan, itu sama aja teman-teman. Sama aja kita punya iman tapi kita nggak ngakuin perbuatan apa-apa, mati. That's why kita harus hidup menurut kehendak Tuhan. Ketika kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, ketika kita paham bahwa hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, percayalah teman-teman, kita akan melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi ketika kita sudah percaya, ketika kita sudah berdoa, nggak berhenti sampai situ aja, tapi kita harus mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan mencuri, ya jangan mencuri. Kalau Tuhan bilang mengampuni, mengampuni. Tuhan bilang kita harus mengasihi musuh kita, kasihi. Susah gak? Susah. Tapi percaya teman-teman, semuanya itu indah. Semuanya itu akan indah pada waktunya. Walaupun sekalipun kita dikecewakan, sekalipun kita disakitin, sekalipun mungkin banyak orang yang gak suka sama kita, tapi ketika kita bisa mengasihi, ketika kita bisa menghidupi kehendak Tuhan dalam hidup kita, semuanya akan menjadi indah. Kalau kita hidup selaras dengan kehendaknya Tuhan, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu cemas, karena Tuhan akan sediain hal yang terbaik untuk kita. Nggak usah tanya kapan waktunya, nggak usah tanya Tuhan kapan ya Tuhan aku gini-gini, kapan ya Tuhan aku dapet jodoh yang terbaik, kapan ya Tuhan aku punya sahabat yang bisa mengerti aku. Nggak usah tanya kapan waktunya. Karena ketika kamu udah percaya, ketika kamu udah berdoa, ketika kamu sudah hidup selaras dengan kehendak Tuhan, Tuhan yang akan kasih waktu yang terbaik. Waktu Tuhan gak pernah kurang, gak pernah lebih, selalu tepat pada waktunya. Jadi teman-teman, yuk aku mau ajak teman-teman untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu percaya, untuk selalu berdoa, untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Natal ini bukan hanya berbicara tentang pohon Natal, bukan hanya berbicara tentang tukar kado, baju baru, tapi Natal berbicara tentang Sang Penyelamat
yang turun ke dunia, membawa damai sejahtera, memberikan kasih-Nya ke setiap kita. Dan gimana caranya kita untuk dekat dengan Sang Penyelamat kita? Yang pertama tadi, percaya. Yang kedua adalah berdoa. Dan yang ketiga adalah hidup menurut kehendak Tuhan. Ketika teman-teman udah ngelakuin 3 itu, percayalah semua akan indah pada waktunya. Jadi, yuk di 2021 ini kita mau sama-sama benahin diri kita mau sama-sama jadi pribadi yang lebih baik lagi, kita mau sama-sama lebih lagi menaruh 100% kepercayaan kita sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang gak pernah ingkar, Tuhan yang gak pernah mengingkari setiap janjinya. Kita percaya bahwa rencana Tuhan iya dan amin dalam hidup kita. Yuk, mari kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, thank you untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami percaya Bapa bahwa Natal berbicara tentang Sang Penyelamat, bahwa Natal berbicara tentang keselamatan Tuhan. Tuhan, hari ini kita mau percaya bahwa Tuhan hanyalah satu-satunya pribadi yang bisa bawa kita, yang bisa berikan keselamatan, memberikan damai sejahtera yang utuh untuk setiap dari kita. Ajar kami untuk selalu percaya, ajar kami untuk selalu berdoa, dan ajar kami untuk selalu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, sekarang kita pengen baca visi poi KGPI sama-sama yuk. Visi poi KGPI, kesatuan tubuh Kristus untuk mendatangkan gelombang kegerakan rohani di kampus YAI sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang terdapat dalam Matius pasal 28 ayat 19-20. Penjabarannya 1. Kesatuan tubuh Kristus berbicara tentang interdenominasi, gereja dan suku. 2. Gelombang kegerakan rohani di kampus YAI berbicara tentang mencetak pemimpin yang mau melayani dengan penuh belas kasih dan menyadari akan penyertaan Tuhan. 3. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20 berbicara tentang penginjilan. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sama-sama kita tundukkan kepala dan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan. Kami dapat berkumpul di sini Tuhan dari pagi sampai pada hari ini. Tuhan, terima kasih juga Tuhan atas napas kehidupan yang Kau berikan ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan PD online ya Tuhan pada hari ini, sehingga nama-Mu saja Tuhan yang permuliakan. Ya Bapa, meskipun raga kami berada di rumah ya Bapa, kiranya Tuhan kami satukan hati dan pikirannya Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Bapa, kami dapat menyelenggarakan Natal online kami Tuhan, per setiap fakultas ya Tuhan melalui bengkel. Kiranya para poikers ya Bapa yang mendengarkan setiap firman-Mu saja Tuhan dapat menginterpretasikan dalam diri mereka Tuhan, dan dapat menjadikan rema ya Tuhan bagi banyak orang ya Tuhan, supaya bisa menjadi berkat ya Tuhan bagi banyak orang, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk pembicara kami Daniela ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau pakai lidah dan mulutnya Tuhan, kiranya Kau pakai Daniela ya Tuhan untuk dapat menyampaikan ya Tuhan setiap firman-Mu ya Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Tuhan, sesuai dengan tema kami ya Tuhan, Our Savior is born ya Tuhan, bahwa penyelamat kami telah lahir ya Bapa, bahwa penyelamat yang kami tunggu-tunggu ya Bapa telah turun dan dapat memberikan keselamatan untuk kami Tuhan. Karena keselamatan yang kekal ya Tuhan hanya berasal dari diri-Mu saja. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk UAS kami ya Bapa, kiranya apa yang kami dapatkan ya Bapa pada satu semester kali ini ya Bapa dapat kami
tuangkan ya Tuhan dalam kertas ujian kami Tuhan, dan dapat membanggakan bagi kedua orang tua kami Tuhan, dan apapun yang telah kita dapatkan ya Tuhan bisa menjadi kegunaan ya Bapa untuk masa depan ya Tuhan, sehingga apa yang telah kami dapatkan dan apa yang kami miliki talenta ya Tuhan dapat kami lakukan untuk kedepannya Bapa. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa Bapa untuk para poikers yang sedang mencari pekerjaan pada masa pandemi ya Bapa. Kiranya Bapa Engkau berikan ya Tuhan tempat ya Tuhan, dan Engkau berikan juga pekerjaan ya Bapa yang sesuai dengan talenta dan sesuai dengan bakat yang mereka inginkan ya Bapa, sehingga bakat yang telah Kau berikan ya Tuhan dapat digunakan ya Tuhan secara seluruhnya. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk kesehatan para poikers ya Bapa dan keluarga para poikers ya Bapa. Kiranya kami semua ya Bapa, meskipun yang sekarang dalam keadaan sakit, kiranya Kau berikan kesehatan ya Bapa. Kiranya obat yang mereka minum ya Bapa bisa menjadi kekuatan ya Bapa, dan turunkanlah tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, sehingga mereka dapat sehat dan pulih seperti dulu kala ya Bapa, sehingga mereka dapat berkumpul dengan keluarga mereka. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk terjadinya kecelakaan pesawat Sriwijaya Bapa. Kiranya Bapa Engkau tuntun ya Bapa tim SAR ya Tuhan yang sedang mencari korban-korban yang berada di dalam laut ya Tuhan. Kiranya Engkau tuntun ya Tuhan sehingga mereka bisa mendapatkannya ya Bapa, sehingga mereka meskipun dalam keadaan sudah meninggal pun bisa dapat berkumpul ya Bapa dan dapat ditemukan agar keluarga mereka dapat bisa bertemu ya Tuhan. Tuhan juga kiranya Tuhan Kau lindungi Tuhan keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya Kau kuatkan hati mereka ya Bapa, meskipun banyak cobaan ya Bapa yang menerpa, yaitu sudah sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kau tegarkan ya Tuhan dan Kau berikan kekuatan ya Tuhan untuk menjalani kehidupan-kehidupan yang akan mereka hadapi ya Tuhan. Tuhan, kami juga yang berdoa ya Tuhan untuk otoritas kampus kami ya Tuhan, Yai ya Tuhan. Tuhan, kami juga yang berdoa untuk setiap rektor ya Bapa, setiap pemilik kampus dan maupun setiap instansi yang berada di Yai ya Tuhan. Kiranya Kau berikan kesehatan, kiranya Kau berikan umur panjang kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat bersukacita ya Tuhan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam Yai ya Bapa. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Meskipun dalam keadaan kacau sekalipun ya Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja Tuhan kami dapat berjalan ya Bapa. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk coronavirus yang masih berada di sekitar kami ya Bapa. Kiranya Engkau tetap berikan kami kekuatan ya Bapa untuk kami dapat menjalaninya Tuhan berdampingan dengan virus ini Bapa. Kiranya Tuhan Kau tetap lapangkan hati kami Tuhan, dan tetap kami tetap berserah ya Tuhan kepada-Mu saja Tuhan, karena semua itu hanya berasal daripada-Mu saja Bapa. Ya Bapa, doa yang kurang sempurna ini mari kita sempurnakan dalam doa yang telah diajarkan oleh Bapa kita di surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah dan arahkanlah kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, Tuhan buat berhasil kini dan selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu.